Halo pemirsa, selamat sore. Kita sekarang berada di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Kebayoran Lama. Kami saat ini berada di kediaman Notaris Dr. Richard SE SHMKN. Ini gelarnya panjang banget nih. Jadi kita akan membahas sebuah buku. Buku ini adalah judulnya atau topiknya mengenai teknik pembuatan akta. Ini edisi lengkap 1, 2, dan 3 yang menulis Dr. Richard dengan Pak Suyanto. Pemirsa yang lulusan dari Undip, khususnya MKN Undip, pasti mengenal Bapak Suyanto adalah notaris dan PPAT senior di Jawa Tengah. Dr. Richard, apa maksud dan tujuan Anda menulis buku ini dengan topik ini? Baik, akan saya jawab. Karena membuat akta adalah seni. Dalam membuat akta, seorang notaris tidak hanya sekedar menuangkan kemauan para pihak dan peraturan yang berlaku, tetapi dalam membuat akta kita harus mendalami apa yang terkandung di dalam maksud dan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, teknik pembuatan akta harus selalu dipelajari seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum. Untuk itulah buku ini kami tulis. Sebetulnya menurut Anda selaku penulis buku dan seorang dokter, apa pendapat Anda mengenai akta itu sendiri? Baik, di dalam buku saya ini telah diuraikan beberapa arti akta. Menurut pendapat saya, akta adalah suatu produk yang dihasilkan oleh pejabat khusus yang diberikan kewenangan sesuai dengan jabatan yang diembannya, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Akta bisa dibuat pejabat pemerintahan selaku pejabat publik. Contohnya akta kelahiran, akta nikah, pengakuan anak, akta cerai, dan lain sebagainya. Kemudian akta juga bisa dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, yaitu seperti contoh akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah akta notaris, yaitu seperti akta personal terbatas atau PT, akta CV, akta yayasan, dan lain sebagainya. Dalam membuat akta dibutuhkan penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar, sesuai maksud dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris, mengikuti peraturan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi akta berfungsi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks hubungan kemasyarakatan dan pemerintah negara, maka dibuatnya akta adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban. Kelebihan dari buku saya ini adalah satu, atau pertama, edisi lengkap, terdiri dari TPA 1, 2, dan 3, di mana 200 halamannya berisi contoh-contoh akta. Yang kedua, lebih jelas dan detail, serta yang ketiganya mudah dimengerti. Dan yang sangat penting adalah bahwa saya menulis buku ini bersama dengan notaris dan dosen senior yang cukup disegani di Semarang, yaitu Bapak Suyanto, sarjana hukum. Bapak Suyanto, sarjana hukum, adalah dosen saya di Undip, serta di Universitas 17 Agustus yang syarat dengan pengalaman di bidang hukum kenotariatan. Harapannya melalui buku ini
pembaca bisa memperoleh ilmu dari Ini adalah buku yang terakhir ya? ini Atau buku yang ada kedua, lagi? ada lagi Kedua nanti masih ya. Ada lagi. Ada lagi itu buku agraria. Agraria. Itu akan menjadi agraria 1 dan agraria 2. Oke. Yang mana buku agraria 1 itu mulai dari UPA sampai dengan terbitnya undang-undang atau peraturan mengenai tanah-tanah terlantar. Nah, buku yang kedua itu kita kupas semua mengenai atau tentang kepemilikan Asing. asing ya, pemilikan asing dan mengenai bank tanah.